Halo gengs, kalau kalian mau ada wawancara kerja, pastinya ingin lancar dan keterima sesuai yang kalian harapkan dong. Nah, perlu diketahui bahwa wawancara kerja sebenarnya nggak hanya tentang bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh interviewer, tetapi juga sebenarnya ada hal lain yang perlu kalian perhatikan. Mau tahu apa aja? Ini dia 5 tips lancar interview ala seputar bonus demografi. Pertama, penampilan. Beberapa hari sebelum hari H interview, ada baiknya kalian mulai memilih-milih gaya fashion yang bakal kalian pakai, mulai atasan sampai bawahan. Untuk menghemat isi dompet, kalian sebenarnya nggak perlu membeli aneka pakaian yang harganya mahal, apalagi yang branded. Yang penting, pakaian yang kalian kenakan nyaman dipandang orang lain. Dengan mengenakan gaya fashion yang nyaman dipandang orang lain, sebenarnya bisa memperbesar peluang lolos wawancara kerja. Sebenarnya gaya fashion bisa mempengaruhi penilaian orang lain terhadap kepribadian kalian. Perlu diketahui, fashion sebenarnya pun gak hanya sebatas pakaian saja. Fashion pada dasarnya adalah hal yang melekat pada kulit manusia. Beberapa contoh fashion selain pakaian antara lain wangi, potongan rambut, perhiasan, dan model kacamata. Kalian tentunya memilih elemen-elemen fashion yang sesuai agar penampilan kalian nyaman dipandang mata. Gaya fashion yang baik pun sebenarnya memunculkan first impression atau kesan pertama positif. Salah satu hal yang mempengaruhi lolos atau enggak wawancara kerja yaitu kesan pertamanya. Kedua, kelengkapan dokumen. Selain mengirimkan surat lamaran kerja dan kurikulum vitae, biasanya mengirimkan beberapa dokumen asli. Hal ini memang perlu dilakukan sebagai bukti dari apa yang kalian tuliskan pada kurikulum vitae. Misalnya mengirimkan soft copy ijazah asli, mengirimkannya memang perlu dilakukan sebagai bukti kalian telah menyelesaikan kuliah. Nah, kalau ada hal penting yang ingin kalian tuliskan dalam kurikulum vitae, namun nggak ada buktinya, maka sebaiknya nggak menuliskannya. Umpamakan pada kurikulum vitae, kalian menulis pernah turut serta dalam pembuatan suatu proyek. Kalian memang pernah demikian. Ketiga, pembahasan gaji. Salah satu hal yang penting yang wajib diketahui saat wawancara kerja yaitu perihal gaji. Untuk mengetahuinya, tunggu dahulu sampai pihak interviewer yang memulai membahasnya. Setelah bahasan ini mulai dibicarakan, kalian bisa bertanya secara mendetail seputar gaji kepadanya, termasuk tawar-menawar gaji kalau dirasakan kurang. Kalau kalian bertanya dahulu seputar gaji, cenderung memunculkan kesan kurang profesional dan kurang etis. Karenanya, bisa saja hal ini membuat interviewer gak tertarik lagi dengan diri kalian. Lalu, bagaimana kalau interviewer lupa membahasnya saat wawancara kerja? Kalau menghadapi momen ini, bisa langsung bertanya kepadanya. Keempat, berjabat tangan. Calon karyawan biasanya berjabat tangan dengan interviewer sebelum dan sesudah wawancara. Jabat tangan adalah simbol kerjasama. Nah, sebagai hal penting, hindari berjabat tangan terlalu lemah atau terlalu kuat. Jabat tangan dilakukan dalam kekuatan secukupnya saja. Kalau terlalu lemah, cenderung memunculkan kesan bahwa kalian kurang antusias dan serius dengan pekerjaan yang kalian lamar. Nah, interviewer sebenarnya nggak suka dengan calon karyawan yang nggak antusias atau nggak serius. Sedangkan kalau terlalu kuat, cenderung memunculkan kesan menantang dan ingin mendominasi. Interviewer pun sebenarnya nggak suka dengan calon karyawan yang memiliki sikap over seperti itu. Kelima, sikap terhadap perusahaan sebelumnya. Umpamakan, kalian sudah resign. Kalian mendapatkan panggilan interview dari perusahaan baru. Saat wawancara, bagaimana sebaiknya sikap kalian terhadap perusahaan sebelumnya? Hindari menceritakan hal-hal negatif terkait perusahaan sebelumnya. Meskipun memang benar adanya, sebaiknya ceritakan saja hal-hal yang sekiranya perlu untuk diketahui interviewer. Misalnya bagaimana situasi kerja atau job desk kalian di perusahaan sebelumnya. Lalu, kenapa kalian sebenarnya sangat enggak disarankan menceritakan hal-hal negatif terkait perusahaan sebelumnya? Dalam wawancara kerja,
sebisa mungkin kalian harus menghindari pembicaraan yang negatif. Sebabnya, ucapan-ucapan kalian yang negatif cenderung membuat interviewer memandang negatif terhadap diri kalian. Nah, itu dia gengs, 5 hal yang perlu kalian perhatikan agar wawancara kerja kalian lancar. 5 hal tersebut memang perlu kalian persiapkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kalian gak lolos wawancara kerja hanya karena satu atau lebih dari hal-hal tersebut. Sayang kan jadinya? Oke, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar bonus demografi.